Pasti kalian sempat denger deh berita yang viral baru-baru ini tentang seorang wanita di Sumatera Utara yang memutuskan untuk nikah sama pacarnya yang udah nusuk dia belasan kali loh. Mirisnya nih, korbannya sendiri menganggap apa yang dialaminya itu sebagai sesuatu yang wajar dan termaafkan. Korbannya sendiri bilang, sebenarnya itu tidak ada acara pembunuhan berencana atau dia ingin membunuh saya. Itu hanyalah pertengkaran biasa. Biasalah orang berpacaran pasti kan ada bertengkar, cekcok, salah pahaman, selisih paham, sehingga menyebabkan kami itu berantem di dalam mobil itu. Jadi terjadilah pertengkaran yang membuat terluka satu sama lain. Mengenai luka 16 tusukan itu, sebenarnya itu bukan 16 tusukan yang benar ditusuk segitu banyaknya. Kalau memang segitu banyaknya saya ditusuk, saya udah nggak ada, teman-teman. Nggak mungkin. Ya, itu hanyalah luka-luka kecil biasa. Mungkin kamu bertanya-tanya, kok bisa sih? Kok masih mau nikah sama orang yang kasar kayak gitu? Ini nih jawaban yang berhasil Micin temukan. Yang pertama, korban kekerasan itu biasanya udah terlanjur masuk ke dalam siklus kekerasan. Siklus kekerasan ini biasanya dimulai dari meningkatnya ketegangan, terus menjadi ledakan kekerasan yang berlanjut ke upaya permintaan maaf, dan masuk ke honeymoon phase. Fase ini berulang terus nih, sampai akhirnya jadi siklus yang sulit untuk diputuskan. Kedua adalah ketergantungan emosional. Biasanya si korban punya ikatan emosional yang kuat dengan pelaku, seperti menganggap pelaku sebagai sumber kebahagiaannya, berharap perubahan, dan lain sebagainya. Ketergantungan emosional ini sangat berkaitan dengan investasi yang diberikan selama hubungan loh. Makin banyak ya makin kuat hubungan emosionalnya dan akan makin susah lepas. Yang ketiga adalah isolasi. Umumnya nih pelaku kekerasan mengisolasi korbannya dari berbagai hal penting dalam hidupnya, supaya dia nggak punya kebebasan dan kemandiriannya lagi, dan akhirnya dia bergantung sama si pelaku. Contohnya, diisolasi dari lingkungan sosialnya, jadi dia nggak punya teman lagi, atau dia diisolasi dari akses finansialnya, jadi dia nggak pegang uang sama sekali. Nah, yang keempat adalah faktor sosial budaya. Di Indonesia sendiri, kasus kekerasan dalam hubungan masih belum ditanggapi serius loh. Bahkan gak sedikit pihak nih yang merasa bahwa kekerasan dalam hubungan itu adalah sesuatu yang wajar. Jadi bisa dimengerti kenapa banyak korban itu memilih untuk diem dan merasa bahwa ini sesuatu yang wajar dan bisa diselesaikan dengan baik-baik. Dan yang terakhir adalah karena penilaian rendah terhadap dirinya sendiri. Kalau dari awal hubungan, korban udah merasa pelaku lebih tinggi dari dia, sudah pasti lama-kelamaan dia akan merasa wajar dan pantas menerima kekerasan tersebut. Padahal nggak ada satupun orang yang pantas untuk diperlakukan kasar. Iya kan? Nah, itu tuh penyebab-penyebab yang bisa Micin temukan dari studi yang ada di internet. Kalau menurut Smart Lover sendiri, apa penyebabnya sih? Share di kolom komentar ya.